ketika ibunya stres, cemas dan khawatir, itu ada reaksi otak di kimia kita, akhirnya ngeluarin hormon kortisol, adrenalin, katekolamin itu ngalir lewat ari-ari. Tali pusat dirasain sama bayinya. Jadi yang dimakan sama bayi itu bukan hanya apa yang ibu makan, tapi apa yang ibu rasain. Gitu. Jadi mungkin kalau ada calon ayah, para ayah mau bikin bayinya sehat, bikin ibunya happy. Kadang-kadang kok tega sih malah ayahnya yang KB gitu. Padahal kalau memang ada kesepakatan, ayahnya mau, kita juga nggak bisa bilang ibunya yang tega gitu. Padahal sebenarnya efek sampingnya pun jadi minim di pria gitu. Karena waktu itu bukan 5, nggak maju-maju, bukaannya nggak nambah karena menurut dokter panggulnya sempit. Akhirnya udah melangkah ke operasi, udah di ruangan operasi, pakai baju operasi, tiba-tiba Mbak Mila, kepala bayiku keluar nih, pas dilihat beneran bayinya. Jadi lahirannya di ruang operasi, digeret lagi nggak jadi operasi, dan dia melahirkan. Ada cerita para puan. Di tanggung jawab profesi kakak ya sebagai bidan dan praktisi hypnobirthing, yang tentunya selalu harus siap sedia mendampingi persalinan ini ya. Ada nggak sih hal lain yang kira-kira ingin kakak berikan kepada para calon ibu dan ayah di luar sana? Pengen banget sih menerapkan ini dari masa remaja. Karena mungkin banyak teman-teman yang menyiapkan hamil bersalin tuh pas sudah nikah atau udah hamil terus baru persiapan. Padahal sebenarnya bisa disiapkan dari remaja. Gitu, dari misalnya reproduksi. Kadang-kadang kita nggak tahu nih sehat atau enggak pada saat menstruasi, siklusnya baik apa enggak. Kadang-kadang ada banyak bahkan angka anemia di remaja cukup tinggi kalau nggak ditanganin pas lagi hamil, berefek sama bayinya. Mungkin berat bayi lahir rendah, akhirnya nanti pendarahan dan lain-lain. Jadi pengennya sih bisa startnya tuh dari remaja, sehingga nanti pas lagi hamil melahirkan udah siap gitu secara fisik, mental, spiritualnya. Oke, karena memang aku aja nih ya Kak, paling kayak ya udah belum menikah, belum ada pikiran punya anak, ya udah nanti gitu loh. Dan mungkin banyak juga kadang-kadang mungkin masih tabu ya kayak ngomongin ini kayaknya belum deh gitu ya. Atau mungkin kalau kita nanya-nanya, kenapa lu hamil ya? Kenapa udah nanya-nanya dari sekarang? Gitu ya cerita. Padahal sebenarnya wajar ya kita untuk memeriksakan atau kita sekedar tahu aja nih kalau misalnya mungkin menstruasinya nggak lancar, jadi ada deteksi dini, ditanganinya intervensinya lebih awal dan itu bikin hamil lebih sehat. Karena sesimpel anemia, bayinya bisa anemia juga, akhirnya ngaruh ke stunting, akhirnya ngaruh nanti kelahiran prematur dan lain-lain, itu kan bisa diintervensi dari sebelum hamil. Betul. Nah Kak, ada nggak sih momen dimana Kak Mila ini mendapatkan apresiasi gitu ya, atau ya kata terima kasih gitu melalui profesi ini. Nah selain mungkin kata-kata, apa sih bentuk apresiasinya Kak? Ini menarik banget. Jadi waktu itu aku pernah apply penelitian aku ya tentang KB pria. KB pria. Iya. Karena kadang-kadang aku suka kasihan gitu, ibu udah hamil, melahirkan, terus mereka KB juga, padahal sebenarnya ada keluarga berencana untuk laki-laki gitu. Akhirnya aku teliti, dosenku setuju banget. Akhirnya aku apply ke Kongres Kebidanan Internasional, diterima pada saat itu di Spanyol, 3 kongres besar pada saat itu di Kongres Kebidanan Katalan, Kongres Kebidanan Spanyol dan Eropa Selatan. Jadi satu kongres. Akhirnya presentasi ke sana tuh ke Jelia dan mereka excited banget sama penelitian aku gitu. Yang tadinya hanya ingin berkontribusi untuk negara, karena aku pikir pada saat aku sampai sana tuh bukan hanya mewakili Mila gitu ya, tapi mewakili bidan, mewakili Indonesia, dan aku pakai jilbab mewakili Muslim gitu. Aku berangkat dan ternyata tuh ada penilaian. Akhirnya jadi best speaker, poster presentation dari seluruh teman-teman yang hadir di Eropa gitu ya. Padahal pada saat itu udah minder duluan. Akhirnya itu yang bikin aku semangat bahwa ketika kita berkarya dari hati, ada impact pasti untuk lingkungan dan profesi. Wah luar biasa sekali ya, sampai di internasional ya, dan bahkan memang
Aku aja pas dengernya KB pria, wah ini tapi memang bener ya kalau sekarang kan kebanyakan orang tuh menilai ya udah yang pakai KB ibunya aja. Betul. Karena Atau kadang-kadang kok tega sih malah ayahnya Iya. yang KB gitu. Padahal kalau memang ada kesepakatan ayahnya mau, kita juga nggak bisa bilang ibunya yang tega gitu. Padahal sebenarnya efek sampingnya pun jadi minim di pria gitu. kita udah cukup jauh ya bincang-bincangnya, tapi kayak aku masih excited gitu pengen tahu lebih banyak, Nanti lebih kita banyak. ketemu di kelasnya Oh kayaknya. iya, iya mungkin beberapa tahun ke depan ya, amin. Amin. Oke Kak, selain daripada yang Kak Mila tadi udah cerita ya, udah panjang lebar ya. Apa sih pengalaman yang pada saat Kakak mendampingi proses persalinan ini, pengalaman yang paling berkesan itu apa Kak kira-kira? Selain daripada yang udah diceritain tadi tuh. Iya. Sebenarnya banyak ya, banyak dan semua berkesan. Cuma yang paling berkesan itu ketika ada satu ibu yang memang harus didiagnosa untuk seksio karena panggulnya sempit. Akhirnya dia melangkah gitu ya untuk ikhlas. Tapi pada saat itu dia yakin banget, bahkan yakinin kita, Mbak Mil aku tuh sampai mimpi bayiku lahir, bisa pervaginam. Ya udah kita tenang, tetap relaksasi, dan ternyata lahiran pervaginam di ruang operasi Kak Jelia. Tiba-tiba bukan 10, karena waktu itu bukan 5, nggak maju-maju, bukaannya nggak nambah karena menurut dokter panggulnya sempit. Akhirnya udah melangkah ke operasi, udah di ruangan operasi, pakai baju operasi, tiba-tiba Mbak Mila, kepala bayiku keluar nih, pas dilihat beneran bayinya. Jadi lahirannya di ruang operasi, digeret lagi nggak jadi operasi, dan dia melahirkan. Di situ aku melihat ada sebuah intuisi dari wanita, keyakinan gitu ya, terus abis itu keikhlasan yang akhirnya membuahkan hal yang luar biasa mungkin di luar kendali manusia gitu ya, tiba-tiba udah diagnosa panggul sempit, bayinya lahir, sampai dokternya bilang, Bu, ini saya nggak pernah nanganin kasus kayak gini. Gitu. Itu yang buat aku terkesan banget, dan aku semakin percaya dengan intuisi seorang wanita sih, Kak Jelia, betul. Berarti udah ke ruang operasi ya, tapi akhirnya digeret lagi ke ruang untuk lahiran pervaginam, betul. Wah, tapi aku percaya ya setiap proses persalinan meskipun udah berulang-ulang kali ya, tapi tetap semuanya berkesan gitu ya, Kak Mila, dan punya ceritanya masing-masing ya para ibu ini. Wah, luar biasa sekali. Nah Kak, by the way nih ya, kira-kira gimana sih cara mewujudkan proses persalinan yang menyenangkan dan sehat lahir batin untuk ibu dan juga bayinya? Mungkin tadi Kak Mila juga udah sempat singgung ya, tapi apakah ada proses-proses atau teknik-teknik tertentu mungkin selain yang sudah dijelaskan tadi? Kayak jadi persiapannya itu fisik, mental, spiritual. Fisik ibunya tuh harus olahraga, karena kalau misalnya enggak, panggulnya bisa kaku. Akhirnya bayinya nggak bisa turun ke panggul, dan itu butuh stamina waktu melahirkan. Kalau mau pervaginam seksio butuh stamina kayak kita lari maraton gitu ya, jadi perlu disiapin gitu. Fisiknya, nafasnya, lalu nutrisinya. Nah, secara mental ibu harus tahu apa sih nanti yang terjadi di proses melahirkan, sehingga dia bisa lebih siap. Dan spiritual, hubungan kita sama Sang Pencipta itu membantu banget agar kita bisa melahirkannya lebih nyaman gitu ya. Dan kesulitannya biasanya yang aku rasakan pada saat ibu yang melahirkan kalau memang ibunya dan ayahnya tidak melatih. Nah, jadi udah ikut kelas, udah deh tutup, abis itu nggak dilakuin olahraganya, nafasnya nggak dilatih, kadang-kadang mungkin PR-PR yang dikasih nggak dikasih, saat hari itu biasanya akan lebih sulit Kak Jelia gitu. Mungkin ada teman-teman yang relate, aku udah ikut kelas kok Mbak Mila segala macam, tapi kok masih ya lahirannya mungkin ambiar gitu bahasanya. Saat hari lupa semua. Biasanya aku tanya dilatih atau enggak, karena kalau enggak biasanya akan kelihatan pas hari H. Kalau misalnya untuk dipraktekkan ke Kak Milanya sendiri nih pas proses persalinan itu gimana? Ini bagus banget pertanyaannya. Jadi kalau dari hamil aku jujur tuh smooth banget. Jadi suami tuh sampai bilang, kupikir tuh yang namanya hamil harus kakinya bengkak, baik aku harus mijetin gitu. Ternyata enggak ya yang gitu. Karena mau nggak mau mungkin waktu aku hamil tuh langsung yoga gitu ya. Cuma memang di pas lagi melahirkannya itu merasa agak cukup challenging untuk melatih kesabaran nih Kak Jelia ya, karena waktu itu aku hamilnya lewat HPL. Jadi persalinannya lewat waktu lebih dari 40 minggu. Karena bayiku ada lilitan tali pusat 2 kali, mungkin itu yang bikin agak dia lama turunnya pas lagi kontraksi. Akhirnya ya itu yang aku rasain tuh kayak, aduh kangen, kapan cepet ketemu, udah cuti juga kan gitu kan. Terus habis itu aku udah yoga, udah power walking, relaksasi hypnobirthing, aku proses semuanya udah dilakuin. Di situ aku belajar tentang kesabaran.
gitu. Jadi walaupun teman-teman di sini yang udah Mbak Mila aku udah yoga, udah hypnobirthing, ingat melahirkan tuh bukan hukumnya manusia gitu ya, tapi hukumnya Allah. Jadinya di situ aku belajar kesulitan itu kadang-kadang adalah sulit untuk berserah, sulit untuk ikhlas dan acceptance gitu ya dengan usaha yang apa aja udah dilakuin. Karena tipe aku nih orangnya perfeksionis. Kalau memang udah ngelakuin ini, kalau nggak sesuai, wah bisa stres banget. Nah teman-teman mungkin ada nih yang banyak kayak gitu ya. Karena ada teman-teman juga yang suka curhat, suka cerita gitu. Jadi di situ kesulitannya bukan hanya kita belajar technical dan edukasi, kita juga harus belajar yang namanya surrender dan acceptance gitu. Dengan segala proses yang udah kita lalui. Ketika udah ikhlas, akhirnya kontraksinya muncul Kak Jelia. Habis itu baru melahirkan dan prosesnya cukup singkat walaupun ada lilitan tali pusat. Fatih tetap lahir dan akhirnya IMD gitu ya sama suami. Hal kecil yang kadang-kadang kita suka lupa gitu ya, tapi bayi kita tuh dalam juga sekarang kadang sering bantuin mama papanya yang kadang-kadang mungkin kitanya aja nggak sadar gitu. Wah, aku mendengar cerita Kamila tuh kayak tidak berhenti wahnya ya, karena beneran amazed banget, semiracle itu ya. Kalau di video aku waktu hamil kemarin kita ngobrol, karena suamiku tuh orangnya vokal banget, nanya terus ngobrol, akhirnya di videoin dan itu sering kita tampilin di kelas-kelas. Namanya Fatih, dia milih sendiri namanya dengan kita ajak ngobrol. Fatih, ayah punya nama, setuju nggak namanya Al-Fatih? Kalau setuju tendang dong 2 kali, terus dia tendang gitu ya. Besoknya nanya lagi, dia nendang lagi, akhirnya sekarang namanya Fatih gitu. Wah lucu banget. Nah ini aku aja yang belum menikah, belum hamil gitu ya, belum tahu kapan punya anak, tapi kayak menarik banget mendengarkan ini, apalagi mungkin kawan puan di luar sana yang sedang menantikan ya, pastinya punya perasaan yang wah tambah excited gitu ya, terharu. Wah pokoknya proses ini bukan cuma pekerjaan saja ya, tapi bener-bener kayak bisa memberikan apa ya istilahnya bantuan yang sangat berarti. Wah luar biasa sekali. Kira-kira nih Kak, aku yakin udah banyak sih sebenarnya, tapi kira-kira udah berapa banyak ibu yang Kak Mila dampingi proses kehamilan dan persalinannya nih? Wah, kayaknya banyak banget ya. Dari 2014 sampai sekarang mungkin lebih dari 800 ibu ya Kak Jelia. Karena kalau jadi bidan pun kita harus bisa menolong persalinan 50 ibu hamil, periksa ibu hamil 100. Jadi kayaknya udah ratusan sih. Karena udah 8 tahun lebih ya dari kampus. Kayaknya segituan ya. Memang dari kampus juga udah dilatih untuk kita harus turun langsung periksa hamil, mau ngelahiran, dan itu ada syarat minimum. Kalau memang terlaksana baru bisa lulus gitu. Nah ini kan Kamila itu terlibat dalam momen sakral ya. Ketika ada bayi yang lahir ke dalam dunia ini gitu ya. Ada nggak sih pengaruh mungkin secara lebih signifikan ya, pengaruh signifikan ke dirinya Kak Mila sendiri. Nah, kira-kira apa tuh Kak pengaruhnya? Aku dari kecil itu mungkin tidak terbiasa, maksudnya melihat orang tua tidak terbiasa juga untuk menyentuh, memberikan sentuhan, love language gitu ya. Dengan aku belajar ini dan aku jadi bidan, rantai itu terputus sehingga sama anak aku tuh sekarang lebih warm. Aku sama suami itu nggak sulit gitu untuk bilang aku sayang kamu, mama sayang Fatih, makasih udah hadir dalam hidup mama gitu ya. Fatih ngerasa sedih, mama ada di Fatih. Itu tuh rasanya apa ya, bahagia banget Kak Jelia. Karena mungkin akhirnya kita jadi reborn, terlahir kembali jadi jiwa baru dengan melihat banyak jiwa-jiwa yang hadir gitu. Sehingga aku merasa mungkin berusaha juga untuk jadi lebih baik terus gitu ya, termasuk untuk anak aku. Jadi yang aku rasain perubahan-perubahan diri sih, terutama empatinya, kasih sayangnya, cintanya yang akhirnya ngaruh ke pengasuhan anakku dan keluarga gitu. Tapi mungkin juga aku sendiri juga ya, maksudnya dekat sama orang tua tapi ada yang touch-nya sering gitu ya, tapi ada juga yang mungkin love language-nya kan berbeda ya. Mungkin jadi relate juga ya sama mungkin kawan-kawan di luar sana. Kalau memang orang tua kita mungkin memang tidak terbiasa seperti itu, nggak ada salahnya juga kita sendiri yang memulai, betul. Wah luar biasa sekali Kak.
Nah, kita udah bicara panjang lebar nih tentang persalinan, tentang gimana mental health ibunya juga ya. Nah, kira-kira apa sih mimpi Kak Mila sendiri untuk para perempuan yang sedang hamil atau mungkin sedang mempersiapkan juga kehamilannya? Apa yang kira-kira Kak Mila harapkan nih untuk bisa mereka rasakan dan juga para bidan rasakan ya, bukan cuma ibunya tapi bidannya juga saat mendampingi proses persalinan. Harapannya semua kelas tadi itu bisa dinikmati semua ibu perempuan di kalangan manapun, Kak Jelia. Jadi akhirnya bisa menyebarkan banyak ilmu yang bisa membuat generasi tadi lebih sehat. Karena mungkin aku ingat banget ada satu kalimat dari Dr. Tubagus Erwin, beliau psikiater anak remaja. Dia bilang, Mila, sekarang tuh udah banyak generasi yang hadir, cerdas-cerdas. Tapi kenapa masih banyak kekerasan, bullying, mungkin hal-hal lain ya, kayak misalnya pornografi, narkoba, korupsi dan lain-lain. Itu sebenarnya dari mana gitu kan? Dari kecerdasan batinnya, rohaninya yang sebenarnya kita perlu bisa kembangin dari mulai kehamilan. Itu yang harapan aku, semoga banyak ibu dan bapak hamil yang tahu bahwa tugas kita ternyata juga luar biasa, jadinya semangat gitu untuk menyiapkan agar dunia ini tuh jadi lebih baik. Dan aku yakin untuk membuat dunia lebih baik itu bisa dari dalam kandungan. Begitu juga untuk para bidan, mau update skill, mau belajar, tidak berhenti di sini gitu ya, karena sebenarnya bidan dibutuhkan, tetapi bidan juga perlu memberikan asuhan yang kualitas, penuh kasih sayang dan juga penuh cinta gitu, supaya ibu hamilnya juga merasa nyaman dan kita benar-benar jadi sahabatnya si ibu dan perempuan. Oke, wah semoga kita sama-sama bisa mewujudkan ya Amin. generasi-generasi yang hari lebih baik dan juga bukan cuman ibu dan ayahnya tapi juga profesi bidan sendiri. Betul. Gitu ya. Oke, Kak, by the way kita udah bicara panjang lebar soal perbidanan. Nah, kalau Kak Mila sendiri nih, apa sih life goals-nya Kak Mila mungkin bersama dengan suami, mungkin untuk usahanya, untuk karirnya, kalau di luar perbidanan ini mungkin kira-kira apa nih Kak life goals? Life goals-nya kita pengen semoga Bumi Family bisa ke seluruh kota dan negara. Amin. Karena sekarang mungkin ada beberapa kelas online yang udah dilakukan dan beberapa klien-klien kita dari mancanegara justru 80% lebih banyak dari Eropa, Amerika. Pengennya bisa juga punya beberapa klinik di Indonesia dan mungkin nanti sampai luar, amin. Sehingga nanti bisa lebih meluas gitu untuk penyampaian informasi, edukasinya dan punya impact gitu untuk dunia. Oke, amin, semoga semuanya terwujud ya Kak untuk mimpi-mimpinya. Dan di Parapuan kita juga percaya sih bahwa setiap perempuan itu berhak untuk bermimpi meskipun sebagai ibu rumah tangga atau apapun profesinya, seperti Kak Mila mungkin. Tapi kita bisa tumbuh bersama mimpi perempuan Indonesia. Aduh, keren banget para perempuan. Semoga sukses ya dan terus berkembang, karena ini membantu banget sih buat aku yang tadi mendengar aja wah kayak didukung, kayak dipeluk gitu. Iya, semoga bisa jadi support system satu sama lain gitu ya. Amin. Oke. Nah, ini one last question Kak. Ini pertanyaan terakhir, kira-kira apa pesan yang ingin Kak Mila sampaikan untuk kawan puan nih yang menonton, mungkin yang sedang mengandung atau yang mungkin sedang mempersiapkan kehamilannya atau mungkin sedang mempersiapkan pernikahannya juga mungkin. Kira-kira apa nih Kak pesannya? Buat kawan puan yang lagi mendengarkan, pesan aku semoga kita bisa sama-sama belajar untuk membuat diri kita lebih sehat secara lahir batin, sehingga nanti generasi-generasi yang hadir juga akan membawa visi misi dari Sang Penciptanya dengan optimal. Karena aku yakin bahwa teman-teman yang nonton di sini udah dianugerahi potensi, bakat dan lain-lainnya yang sebenarnya bisa kita optimalkan sehingga nanti bisa membuat dunia kita jadi lebih baik. Amin. Wah, mulia sekali ya Kak Mila. Semoga kita sama-sama berdoa ya dan berharap
kawan puan sendiri juga bisa menemukan support systemnya sendiri Amin. ketika akan bersalin atau udah ada berita hamil gitu ya. Ingat kalian nggak sendiri. Para ibu hamil ini kan kadang suka dibilang hormonnya naik turun, nggak jelas, nggak menentu gitu ya. Ingat semuanya bahwa kalian tuh tetap punya tempat untuk bercerita, dan kalian juga bisa mungkin menghubungi Kak Mila gitu ya. Kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut untuk Bumil, Pak Mil, langsung kepoin aja ke sosial medianya Kak Mila. Namanya apa Kak? @jamilatussadia atau @bumilpamil.id. Oke, nah mungkin sekian dulu ya kawan puan untuk podcast Cerita Para Puan hari ini. Terima kasih banyak Terima kasih, Kak Mila. Ini Kak Jelia. kita bincang-bincangnya udah lama tapi nggak berasa sama sekali ya. Semoga kita bisa bekerja sama lagi di lain waktu. Sehat selalu. Thank you. Sehat juga Sukses. semua tim Para Puan. Iya, sukses selalu untuk bisnisnya, karirnya, pendidikannya. Nanti kita ketemu lagi. Oke deh kawan puan, setelah tadi kita sudah ngobrol-ngobrol panjang lebar dengan Kak Mila, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan dari podcast Cerita Para Puan kali ini. Yang pertama, perempuan punya kesempatan untuk berdaya dengan mewujudkan pengalaman persalinan yang positif. Kemudian yang kedua, jadi bidan itu enggak cuma menolong ibu mengeluarkan bayi dari perut saja, tapi juga menolong generasi untuk masa depan. Selain itu juga mewujudkan keluarga sehat, lahir dan batin untuk di kemudian hari. Yang ketiga, melahirkan bukan sekedar proses mengeluarkan bayi dari perut saja, tapi melahirkan seharusnya jadi puncak kehidupan yang indah dan membahagiakan. Karena melahirkan adalah proses membawa satu lagi wakil Tuhan ke dunia. Dan yang keempat, yang terakhir, hal kecil yang kadang kita suka lupa nih, yang dibutuhkan oleh janin adalah cinta dan kasih sayang dari ayah dan ibunya. Terima kasih kawan puan sudah menyaksikan podcast Cerita Para Puan di episode kali ini bersama Kak Mila. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share ke semua teman-teman dan platform media sosial yang kalian punya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.